Siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya diberikan solusi jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Sebaik apapun kita, sebagus apapun tutur kata kita, selembut apapun perbuatan kita, tidak semua orang suka, pasti orang benci. Kalaulah baik itu membuat orang suka, tak ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Mana ada orang lebih baik dari Nabi Muhammad? Jadi nanti jangan antum komplain ke anak, saya Pak Ustaz sudah berbuat baik, sudah mencurahkan rahmat kepada manusia, kenapa mereka tak membalas? Kenapa kau komplain ke aku? Sejak kapan Tuhan mengangkat aku jadi juru bicara? Maksud saya, kita berbuat aja karena Allah, dibalasnya macam-macam, berarti Allah nyuruh kita dapat pahala. Nama amalnya sabar. Nanti antum akan mengalami cakap saya itu mungkin tak tertangkap antum sekarang, 10-20 tahun lagi, oh ini maknanya dulu. Awak nak tanya saya ke nak uji saya? Saya betul tanya, Ustaz, apa hukum sembahyang di tandas? Tandas tempat najis, kotor, tempat setan. Sebelum masuk tandas kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Macam mana sembahyang di tandas? Saya bekerja di luar negara cari makan. Supervisor saya tak bagi sembahyang. 5 minit supervisor, no, tak boleh. Kenapa? Time is money. Tak boleh sembahyang. Jadi macam mana? Saya pergi ke toilet tandas, saya ambil kain, saya sembahyang dalam tandas. Ada orang yang hanya ingin cari makan, sembahyang pun payah. Kita masjid besar, tak ada alasan untuk tidak sembahyang. Saya jawab, kalau begitu keadaannya, daripada engkau tak sembahyang, sembahyanglah, usahakan jangan sampai ada najis, bersih. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau tak kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa kita lebih susah, kita lebih sulit, kita lebih payah. Padahal nikmat Allah amat sangat banyak untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat lagi kepada kamu. Maka kita disuruh banyak bercerita. Dengan banyak bercerita mendengar, kita akan bandingkan diri kita. Oh, ternyata ujian saya, kesusahan saya belum ada apa-apanya dengan orang lain. Nabi Musa dihalau, ditangkap. Nabi Ibrahim, Nabi Isa ingin disalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalau, disihir. Adakah ujian nabi-nabi yang lebih berat? Mereka nabi, ibadahnya kuat. Kita ni belum ada apa-apanya dengan mereka semua. Maka tak ada jalan lain kecuali bersyukur kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, yang suci hanya Allah. Ustaz Abdul Somad tu suci. Ustaz Abdul Somad itu mulia. Dia datang ke masjid, dia dibagi tempat yang tinggi. Yang suci hanya Allah. Subhanallah. Ustaz Somad banyak dapat nikmat, dia dipuji-puji, dia dipanggil profesor, dia dipanggil doktor. Yang mulia hanya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Somad itu besar, yang besar hanya Allah. Allahu akbar. Tidak ada yang boleh dituhankan. Jangan tuhankan harta, jangan tuhankan jabatan, jangan tuhankan apapun. La ilaha illallah. Kita tak ada daya, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah. Tapi
la haula wala quwata ini setelah kita berusaha, berikhtiar. Bina masjid, selepas itu datang orang memuji, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Masuk tentera, belajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, menjadi jenderal, lalu orang mengatakan awak hebat. La haula wala quwata, itu maknanya berbuat dulu baru la haula. Ini sekarang banyak budak-budak tak belajar, tak sekolah, tak masuk college, asyik main game online, makan tidur. Datang ayah dia bertanya, kenapa awak buat macam ini? La haula wala quwata. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam la haula wala quwata itu adalah mengalahkan hawa nafsu kita. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah kemana-mana. La haula wala quwata, la haula tiada daya, wala quwata tiada upaya illa billahil aliyil azim. Habis, selesai. Apa kata pepatah orang Melayu? Mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa tua hitam kulitnya jatuh, tapi kelapa muda pun boleh juga jatuh. Tegaklah di bawah pokok kelapa. Kelapa tua jatuh, kelapa muda jatuh, putihnya pun jatuh, mayang pun jatuh, mayangnya pun juga jatuh ke bawah. Maka kalau kita dibagi Allah hidup sampai hari ini, Allah masih suruh kita beramal soleh. Kawan saya sepermainan mandi di sungai, mati. Sahabat saya sama-sama di universiti, sekawan, sepagi, setempat makan, meninggal dunia. Malam tadi cikgu saya meninggal dunia. Kenapa Ustaz Abdul Somad masih hidup hari ini? Berarti Abdul Somad amalnya masih kurang. Tapi Ustaz banyak tazkirah, tapi Ustaz banyak bagi tausiah, tapi Ustaz banyak ceramah, amal Ustaz banyak. Amal saya ni mungkin kalau di akhirat nanti dah habis. Hai Abdul Somad, amal ceramah engkau habis sudah. Kenapa habis? Sebab engkau dipuji-puji orang, engkau kena penyakit riya, engkau kena penyakit sum'ah, engkau sudah habis amal. Siapa yang menghabiskan Allah? Viewer, follower, subscriber. Jadi kalau pengen dapat syafaat itu 3 caranya. Dekati Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. 2, jadi ahli Quran. 3, banyak sholawat pada Rasulullah SAW. Itu di hadis Muslim. Rasulullah itu satu-satunya di antara Nabi dan Rasul yang ketika yaumul hisab itu sujud minta sama Allah. Kemudian ini hadisnya viral. Ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu, minta aku berikan. Maka yang pertama diminta oleh beliau syafaat untuk umatnya. Pertanyaannya, kita yang mengaku nabinya Rasulullah SAW diaku nggak sebagai umatnya? Maka dekati Rasulullah. Cara mendekatinya bagaimana? Ikuti semua petunjuk nabinya dan bersolawat banyak kepada beliau. Bersolawat sebelum tidur, solawat di jalan, solawat. Bersolawat itu enak, demi Allah enak solawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Kalau sudah jadi terbiasa itu nyaman. Kayaknya sehari nggak solawat nggak enak. Nggak solawat nggak enak. Saya kalau bangun tidur itu yang terfikir pertama kali solawat saya. Bangun tidur, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Capek, lelah, sulit misalnya bangun untuk tahajud tuh, tapi salawat gak hilang. Karena ada kenikmatan tersendiri. Bisa nggak antum tuh salawat sampai merasa nikmat dalam salawat tuh? Enak. Dan itu merubah kita menjadi lebih lembut.